Tubuh ini adalah miniatur dari alam raya yang besar. Makanya siapa yang bisa menemukan rahasia yang miniatur ini, dia akan mengerti rahasia alam semesta yang maha besar. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kalau dia sadar bahwa tubuh ini adalah miniatur dari alam makro, maka dia akan menemukan rahasia di sini untuk mengungkap rahasia semesta yang tanpa batas. Karena dia sudah menyerap sifat-sifat Allah, maka dia berbuat seperti Allah berbuat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka dia disebut manusia yang terpuji. Manusia yang terpuji sudah mengadopsi sifat-sifat hamid yang terpuji, diberi gelar. Gelarnya namanya Muhammad. Jadi kita ini selama ini hanya cerita Muhammad, Muhammad, Muhammad. Harusnya kita berjuang gimana caranya menjadi Muhammad. Tubuh ini adalah miniatur dari alam raya yang besar. Makanya siapa yang bisa menemukan rahasia yang miniatur ini, dia akan mengerti rahasia alam semesta yang maha besar. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kalau dia sadar bahwa tubuh ini adalah miniatur dari alam makro, maka dia akan menemukan rahasia di sini untuk mengungkap rahasia semesta yang tanpa batas. Di bumi kita yang sangat besar ini, bumi makro, ada perhiasan? Ada. Perhiasan itu sesuatu yang indah. Ya, semuanya perhiasan. Pertanyaan yang sederhana, apakah di bumi kecil ini ada perhiasan? Ada. Perhiasan yang ada di bumi kita ini diletakkan yang paling dasar itu di 4 tempat. Yang pertama, perhiasan adanya di sini menjadi penglihatan. Yang kedua, perhiasan diletakkan di sini menjadi pendengaran. Yang ketiga, perhiasan diletakkan di sini menjadi sumber kehidupan yang bernama nafas. Dan yang keempat, perhiasan diletakkan di sini, ini menjadi kemampuan untuk berkomunikasi. Bapak Ibu perhatikan saya, kalau ada lukisan yang indah, harganya 1 miliar. Saya mau nanya, itu indah itu adanya di mana? Apakah di lukisan atau di mata? Di mata. Ingat ya, karena tidak mungkin orang yang tidak punya mata tiba-tiba beli lukisan 1 miliar. Setuju dengan saya? Setuju ya? Setuju kan? Iya. Dia berani membeli lukisan 1 miliar karena dia bisa menikmatinya. Dengan apa? Dengan mata. Dan kalau dia tidak punya mata, lukisan ini nggak punya arti apa-apa. Jadi indah itu bukan di lukisan loh, indah itu di mata. Kalau lukisan 1 miliar, kira-kira mata kita berapa miliar? Ada yang berani nggak menukar matanya dengan lukisan 1 miliar? Nggak ada. Berarti penglihatan kita ini tidak bisa dihitung dengan indah nggak kita punya penglihatan? Indah nggak kita punya pendengaran? Iya. Ada orang punya burung perkutut, juara internasional, 10 miliar harganya. Budak, digoreng itu guru. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Dan dia akan berpesta pora karena makan goreng burung seharga 10 miliar. Yang dibutuhkan bukan dagingnya, yang dibutuhkan suaranya. Dan dia bisa menikmati suara karena ada yang indah di sini, ada yang maha indah di sini. Siapa dia kalau bukan Tuhan yang bertempat tinggal di sini? Ingat ya, kita bisa mendengar suara merdu bukan karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, tidak mendengar lagi suara yang merdu. Dan kita bisa mendengar suara yang merdu karena masih bernafas. Berarti masih ada sang hidup pada diri kita, masih diberi izin untuk menjadi kepanjangan tangannya dalam hidup kita. Itulah perhiasan.
Saya mau nanya Bapak Ibu, ladang yang luas, indah enggak? Indah. Mobil mewah, indah enggak itu? Indah. Emas, berlian, indah enggak itu? Indah. Tapi kalau berhenti bernafas, masih indah? Bahkan pindah tangan dalam sekejap. Bisa nggak Bapak Ibu melihat napas itu sebagai perhiasan? Itu karena kita terlalu sibuk keluar. Pernah sariawan? Enak gak makan? Baru dikasih sariawan aja langsung gak enak makan. Betul nggak? Kalau gitu mahal itu di sini atau di makanan? Di sini. Perhiasan bukan ini? Perhiasan. Indah sekali. Nah kata Allah, ini perhiasan fisik ini terserah kamu. Aku akan menguji dari kamu siapa di antara kamu yang terbaik perbuatannya. Itu ayat ini. Kemudian ayat selanjutnya, wa inna laja'iluna ma'alaiha sya'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi rata lagi tandus. Kebayang nggak? Rata tandus, artinya kan tidak ada kehidupan. Semua perhiasan-perhiasan yang bersifat fisik suatu saat akan rata dan tandus, tidak memiliki makna apa-apa lagi. Makanya mereka yang terikat pada perhiasan-perhiasan fisik, mempercantik diri terus di luar, segala dipakai, gak lama. Malah takut tua, tambah cepat tuanya. Takut sakit. Ketakutan itu menjadi magnet yang bisa menarik segala hal yang menakutkan. Takut kehilangan apalagi. Pelitnya uzubillah. Iya. Emasnya banyak di tubuhnya. Semua uang yang diberikan Allah habis buat dari leher ke bawah. Dari leher ke atas tidak pernah ada. Kosong melompong ini. Tidak mau menginvestasikan uang untuk masa kejayaannya. Makanya lihat ya, menurut riset, orang yang rezekinya 75% buat ngurusi dari leher ke bawah, masa depannya suram. Tapi orang yang menginvestasikan 75% dari rezekinya untuk dari leher ke atas, masa depannya cemerlang. Coba tanya, ngurusi mana? Leher ke bawah, leher ke atas. Ya. Beli buku ditawar. Udah gitu mahal banget. Kalau beli makanan enak dari sini ke bawah gak pernah nawar. Ya. Buku-buku saya yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi saya, masih aja yang nawar. Padahal itu sudah dikasih murah. Makanya lihat ya, orang yang tidak menghargai ilmu, dia juga tidak dihargai ilmu. Makanya ilmu itu ada maharnya, ilmu itu ada fidyahnya. Karena apa? Orang yang dapat ilmu gratis, dia juga tidak akan menghargai ilmunya. Dia tidak punya ikatan dengan ilmu. Makanya kalau ingin ada ikatan dengan ilmu, jangan mau dapat ilmu gratis. Bisa kasih tahu aja dari sekarang. Dan orang yang bermental gratis itu mental miskin. Dia tidak memantaskan dirinya kalau dia layak dan dia bisa. Hati-hati ya. Ada yang suka pengen gratisan nggak? Hah? Jadi gratis itu mental miskin loh. Oke. Jadi apa perhiasan yang dibicarakan di Al-Kahfi ayat 7 dan 8? Mari kita urai lebih dalam. Perhiasan itu apa? Perhiasan adalah benda hias yang dikenakan untuk mempercantik diri. Perhiasan dapat terbuat dari berbagai bahan. Bisa emas, bisa perak, berlian, permata,
kaca, plastik, itu semuanya fisik. Ada yang pakai cincin nggak sekarang? Coba acungkan tangannya ke atas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emas itu atau palsu? Oh, emas ya. Emas ya. Berapa harga emas sekarang? Berapa? 1.800.000? Oke. Mahal apa murah? Alhamdulillah kebeli gitu. Jangan bilang mahal. Kalau mahal ntar nggak kebeli. Coba perhatikan itu. Cincin itu ada bolongnya nggak itu? Yang dipakai emasnya apa bolongnya? Yang dibeli emasnya apa bolongnya? Ulangi. Yang dipakai emasnya apa bolongnya? Bolongnya. Yang mahal bolongnya apa emasnya? Sudah mahal nggak kepake lah gitu. Kan yang kalian pakai bolongnya. Bener nggak? Nggak mikir kalian itu selama ini. Itu baju yang kalian pakai mahal apa tidak? Dibeli apa tidak? Pakai duit apa tidak? Kepake nggak itu baju? Enggak. Yang kepake bolongnya. Betul kan? Lah yang dipakai bolongnya, yang ini enggak di luar. Kita lupa bahwa ada yang berguna, ada yang berharga. Yang berguna itu bolongnya loh, yang berharga luarnya. Bapak Ibu beli cangkir, jujur ya, yang kepake bolongnya kan? Lah iya. Pernah nggak beli bolong? Bolong tuh sudah tersedia di sini tanpa batas, bahkan tidak ada harganya. Luar biasa. Bolong itu kosong, dan kosong ini nggak kosong. Ya Allah, yang gitu aja baru sadar. Jadi saya mau nanya sekali lagi, itu perhiasan itu mahal kan? Pakai uang kan? Ya. Tapi yang berguna bukan perhiasannya, bolongnya. Kalian beli rumah, kan yang gak pakai bolongnya, betul nggak? Ya Allah, nggak ada yang nempel di dinding. Baru sadar ya. Oke. Nah, jadi perhiasan itu segala sesuatu yang bersifat hias, yang gunanya mempercantik diri. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu mempercantik diri di luar fisik atau mempercantik di dalam? Pilih. Ya luar dalam. Ya. Pakai baju yang rapi. Kumis cukur. Rambut panjang cukur. Harus rapi. Jangan menunjukkan, oh saya ini lagi susah. Menunjukkan sama orang lebih dikasihani. Bajunya compang-camping, gak mandi-mandi. Ya, nih kalau mau ngaji ke sini yang rapi. Nanti kayaknya bagus ya kalau ada Kang Ahmad hadiah buku dari saya yang paling rapi. Paling rapi jenggotnya gitu kan. Karena agama itu ya rapi gitu loh. Agama itu perlente, sehat, rapi, ya, energetik, kuat, gitu. Mobilnya bagus, iya. Duitnya banyak, gitu kan. Allahnya maha kaya. Gimana sih kalian itu? Allahnya maha kaya minta sumbangan terus. Jadi yang namanya perhiasan itu ya aksesoris, menunjang penampilan, sifatnya tuh simbolis, menunjukkan keagungan, status sosial, investasi. Semua perhiasan itu sifatnya seperti itu.
Nah, kita mau investasi jangka pendek atau jangka panjang? Saya mau nanya. Ya, jangka pendek butuh, jangka panjang juga butuh. Paham? Tapi ada yang hanya investasi jangka pendek, sampai napasnya berhenti, udah aja, berakhir di situ. Makanya saya perhatikan ya, orang banyak yang kaya, pelitnya auzubillah, dia pikir kalau dia tuh memberi, dia akan berkurang. Pahala memberi itu bukan buat siapa-siapa, buat dirinya sendiri. Bahkan harusnya berterima kasih pada orang yang mau menerima titipan pemberiannya, karena itu akan diberikan pada dia di kehidupan yang akan datang menjadi karma baik. Kalau orang sadar aja begitu, gak ada orang pelit. Gak ada model-model kayak kalian kayak gini. Maaf ya. Ada perhiasan ruhani dalam diri, itu bersifat abadi. Nah, perhiasan ruhani itu akan menunjukkan sifat-sifat orang yang terhiasi secara ruhani, maka dia punya sifat-sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji bahasa Arabnya hamid. Makanya orang yang memiliki sifat yang terpuji disebut Muhammad. Jadi Nabi kita ini, Nabi Muhammad, sebetulnya nama aslinya kan Ahmad. Karena dia mencapai sifat yang terpuji yang namanya hamid, tahaluk bi ahlakillah, teguh pada prinsip moral dalam dirinya, tidak menggadaikan nilai-nilai dirinya. Dia mewakili sifat-sifat Allah yang nyata dalam kehidupannya, disebut tahaluk bi ahlakillah. Karena dia sudah menyerap sifat-sifat Allah, maka dia berbuat seperti Allah berbuat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka dia disebut manusia yang terpuji. Manusia yang terpuji sudah mengadopsi sifat-sifat hamid yang terpuji, diberi gelar. Gelarnya namanya Muhammad. Jadi kita ini selama ini hanya cerita Muhammad, Muhammad, Muhammad. Harusnya kita berjuang. Gimana caranya menjadi Muhammad? Gimana caranya? Ikuti jejaknya Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad sudah bilang, jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, ikuti aku. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kamu juga akan mendapatkan cintanya Allah. Ulangi, mau perhiasan fisik atau perhiasan dalam rohani? Nih saya kasih tahu, kalian bersolek kayak apa ya? Ya, dimerah-merahin kayak apa? Kayak habis ditinjuin. Kalau dalemannya tidak pernah dihiasi, aduh, gak ada energinya. Makanya orang yang sudah terang di dalam hanya hadir saja dalam kegelapan,